Aku khawatir banget sama Mama. Semoga kondisi Mama akan membaik setelah Mama minum obat. Amin. Itu juga yang saya harapin. Waktu aku marah sama kamu, apa kamu ngerasain hal yang sama seperti ini, Mas? Dan hari ini pun sakitnya sama nih. Mama, itu mobilnya Al. Iya ya. Mau kemana ya dia? Aku telepon Andin deh. Papa nelfon. Aku jawabin. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andin, Papa bukannya mau ikut campur, tapi Papa mau tahu keadaan kamu sama Al dan keadaannya Bu Rosa juga. Tadi Papa lihat mobilnya Al lewat. Al lagi pergi. Bu Rosa gimana? Iya. Aku sama Mas Al pergi dari rumah. Karena Mama Rosa udah tahu dan Mama kecewa sekali sama kami berdua. Jadi Bu Rosa udah tahu soal kasus pembunuhan Roy itu. Iya, Pak. Tapi kan bukan kamu pelakunya, Nak. Papa percaya bukan kamu pelakunya. Ya, tapi kan gak semudah itu orang untuk percaya, Pak. Yang pasti Mama itu cuma kecewa. Karena Mama ngerasa dibohongin sama aku sama Mas Al. Iya, Papa rencananya mau ke rumah kamu, Nak. Udah, Papa pulang aja ya. Aku sama Mas Al baik-baik aja kok. Apa perlu, Nak? Papa meyakinkan Bu Rosa bahwa bukan kamu pembunuhnya. Nggak usah, Pak. Tolong jangan sekarang ya. Kasih Mama waktu dulu. Kamu sekarang mau kemana, Nak? Apa gak sebaiknya ke rumah Papa aja? Nggak usah. Aku sama Mas Al ada rumah aku dekat sini. Ya. Nanti kalau aku udah sampai nanti aku share lokasi ke Papa ya, biar Papa tahu. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah, hati-hati di jalannya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Andin kenapa? Andin dan Al pergi dari rumah, Ma. Jadi bukan Ibu Rosa yang pergi dari rumah? Mungkin Al berpikir lebih baik mereka yang pergi daripada mamanya. Barusan Andin bilang lebih baik kita pulang, Ma. Karena Bu Rosa masih sangat terpukul. Iyalah, ini pasti jadi pukulan berat buat Ibu Rosa. Moga-moga besok Bu Rosa udah lebih baik ya, Maya. Jadi Papa bisa ngomong sama Bu Rosa, meyakinkan Bu Rosa bahwa bukan Andin pelaku pembunuhan itu. Nah, kita pulang yuk. Ya udah yuk. Tante, itu kayaknya dokter Andi deh. Sebentar Tante ya. Selamat malam, Dok. Malam. Silakan masuk, Dok. Baik. Ya. Selamat malam, Bu Rosa. Tante, aku tunggu di luar ya. Dok, saya tunggu di luar ya, Dok ya.
Ada apa, Bu Rosa? Ceritakan sama saya pelan-pelan ya. Hati saya hancur, Dok. Hati saya sakit, Dok. Saya dibohongi oleh anak saya sendiri dan menantu yang sangat saya sayangi. Mereka selama ini membohongi saya. Saya nggak sanggup lagi harus menjalani hidup seperti apa. Saya nggak sanggup, Dok. Saya nggak kuat. Saya hancur, Dok. Saya ingin ikut Roy. Saya ingin bersama Roy. Roy. Roy, kenapa kamu tinggalin Mama? Kenapa semua ninggalin Mama? Terus Bu, lepaskan aja. Keluarkan semua apa yang ada di dalam hati Ibu. Lepaskan perasaan apa yang mengganggu dalam hati Ibu. Keluarkan, Bu. Tapi saya mohon, Bu, setelah ini Ibu harus bangkit dari keterpurukan Ibu. Ibu tidak bisa terus begini, Bu. Ibu harus melanjutkan hidup. I can't, Dok. I cannot. Saya nggak bisa, Dok. Gimana saya bisa melanjutkan hidup? Hati saya sangat hancur. I cannot. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup lagi, Dok. Saya yakin Ibu pasti bisa, Bu. Ibu harus bisa. Penuhi pikiran, perasaan, dan perkataan Ibu dengan hal-hal yang positif, Bu. Bayangkan kenangan yang membahagiakan Ibu. Enggak, Dok. Saya nggak bisa. I just cannot. Saya nggak bisa. Oh my God. Kepalaku rasanya sakit banget. Karena masalah ini migran aku jadi kambuh kayak gini. Mendingan aku telepon Angga aja deh. Mici, tumben nyariin gue duluan. Kangen kali sama gue. Gimana? Nggak. Aku pengen kasih tahu masalah ke kamu. Dan ini bener-bener gawat banget masalahnya. Lo tuh ngomong apaan sih tiba-tiba telepon ngomong gawat lah, inilah itulah, ngomong tuh pelan-pelan. Gue juga jadi kayak bingung. Aldebaran sama Andin pergi dari rumah. Iya, maksudnya rumah siapa coba? Ya rumah mana lagi nggak? Pondok Pelita lah. Ya kan emang lagi liburan kan, mereka lagi jalan-jalan makanya pergi dari rumah. Bener dong? Iya, mereka emang udah sempet balik. Terus tadi pergi lagi karena berantem sama Tante Rosa. Tante Rosa udah tahu semuanya nggak? Dia udah tahu siapa Andin dan kenapa Andin sampai masuk penjara. Jadi makin runyam sekarang ya. Terus Andin gimana? Dia kemarin habis-habisan nggak sama Tante Rosa? Yang pasti dia shock banget sih, nggak? Dia nggak mau ketemu sama Al dan Andin. Tadinya Tante Rosa udah mau pergi dari rumah ini, tapi ditahan sama Al. Akhirnya Tante Rosa nyuruh Al sama Andin pergi dari rumah ini. Sekarang kondisinya gimana Tante Rosa?
Iya, dia lagi konsultasi sama dokter psikiaternya. Kasihan dia nangis terus. Ini nih, sebenarnya dari dulu yang gue takutin itu seperti ini yang terjadi. Nggak tega gue. Oh ya enggak. Aku kayaknya besok nggak bisa nemenin kamu deh ketemu hacker. Soalnya aku harus nemenin Tante Rosa. Kasihan kan Al sama Andin nggak ada di rumah. Udah gini ya, pertama lu nggak usah minta sorry sama gue, lu nggak salah. Ya, mengenai remote itu urusan gue. Gue ketemu sendiri juga bisa aman ya. Pokoknya lu dengerin gue sekarang. Lo harus temenin Tante Rosa, jangan pernah biarin sendiri. Lu ngajak ngobrol dan apapun itu. Tante Rosa bener-bener butuh lu sekarang. Pokoknya ada info tentang Tante Rosa, lu kabarin gue. Apapun itu. Ya. Nggak, udah dulu ya. Ini kepala aku pusing banget karena mikirin masalah ini. Aduh, lu jangan sakit dong. Heran gua, rumah tangga Al sama Andin masalah satu belum selesai, ada lagi. Ya Allah. Ya Remon. Mudah-mudahan besok pas gua ketemu sama dia, semua masalah bisa selesai. Kasus pembunuhan Roy bisa terungkap. Tante Rosa udah selesai belum ya diperiksa sama dokternya? Dok? Gimana dok? Gimana keadaan Tante Rosa? Bu Rosa itu mengalami tekanan yang luar biasa. Kekecewaan, kemarahan, sakit hati. Itu yang menyebabkan dia menjadi depresi. Tapi saya tadi sudah resepkan obat untuk diminum malam ini supaya bisa tenang. Obat itu hanya pelengkap sebenarnya. Semua pemulihan tergantung pada Ibu Rosa sendiri. Karena saya lihat Ibu Rosa udah kehilangan semangat. Dia tidak mau pulih. Lalu saya harus bagaimana dok? Tadi dosis obatnya sudah saya naikkan. Tolong diminum obatnya supaya bisa istirahat malam ini. Supaya besok bisa lebih tenang. Terus jangan lupa, selalu temani, jangan sampai Bu Rosa merasa kesepian. Timbulkan suasana yang menyenangkan. Sehingga Bu Rosa bisa lepas dari tekanan ini. Baik dok. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih dok ya. Ya, selamat malam. Ya, malam. Mas, ini kan tempatnya Roy. Kamu tahu? Iya, aku pernah kesini. Diajakin Roy kesini ketemu sama teman-temannya. Dulu memang Ros sering kesini. Tapi semenjak Roy meninggal, tempat ini udah nggak ditempatin lagi. Sebenarnya saya pingin sesekali ngajak Mama kesini. Tapi saya takut Mama keinget lagi sama Roy. Aku juga bisa kesini juga karena nemenin Roy latihan band. Dulu memang aku nggak pernah dikenalin ke keluarganya Roy, nggak pernah dikenalin ke kamu, ke Mama Rosa. Aku juga nggak tahu kenapa. Dia suruh aku datang ke sini karena dia mau ngenalin aku ke teman-temannya.
kita itu kayaknya bagusan tuh agak gebet gitu. Temponya lo harus cepetin. Gabungnya, say. Gak apa-apa emangnya. Nanti kalau ada aku risih lo teman-teman kamu. Gak apa-apa, sayang. Mereka tuh excited banget mau kenal sama kamu, beneran. Yuk. Hey guys. Si Roy. Kenalin. Andin, pacar gua. Hai Andin. Calon istri. Halo, salam kenal. Silahkan duduk. Ayah, terima kasih. Buat Tuan Putri. Rumah ini kan udah lama gak ditempatin. Kita beres-beres dulu ya. Sambil aku pergi.